Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat diberikan kesempatan untuk bisa bergabung di ruang Zoom walaupun hanya online, karena memang kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan secara offline. Namun mengingat beberapa hal akhirnya kita alihkan ke online, tapi ternyata juga online pun mereka tidak bisa untuk bergabung bersama kita. Jadi kegiatan pada siang hari ini kita alihkan ke Zoom atau online. Salat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita ilmu yang begitu banyak sehingga saat ini kita bisa berdiri di atas tegaknya Islam dan iman. Lembaga pers kampus merupakan wadah aspirasi mahasiswa dan juga memiliki tugas utama untuk menyajikan, memperjelas, dan memvalidasi suatu informasi, sekaligus mengedukasi masyarakat kampus, yakni Civitas Akademika. Lembaga pers juga berfungsi sebagai penengah atau mediator bagi unsur pimpinan, staf, dosen, mahasiswa, dan stakeholder terkait. Selain itu, lembaga pers juga memiliki peran dalam mengendalikan isu sosial yang berkembang. Menyadari fungsi tersebut, UKM 5 Sidik sebagai lembaga pers mahasiswa STAIN Majene mengemas program yang sebenarnya dialog menjadi program yang lebih santai dengan nama Bincang-Bincang Sidik atau disingkat dengan BBS. Nah, pelarangan bagi mahasiswa untuk menggunakan penutup wajah dalam tanda kutip cadar saat mengikuti kegiatan akademik di lingkungan STAIN Majene tengah menjadi topik hangat belakangan ini. Mahasiswa yang menggunakan cadar diisukan tak mendapatkan pelayanan akademik yang maksimal. Sebagaimana mestinya, yang menjadi permasalahan ini menimbulkan kontroversi di kalangan mahasiswa STAIN Majene. Oleh karena itu, UKM 5 Sidik STAIN Majene dalam rangka menjalankan fungsi kontrol sosialnya di kampus STAIN Majene ini berinisiatif untuk menyelenggarakan Bincang-Bincang Sidik edisi perdana dengan membahas kebijakan dan kejelasan aturan terkait penggunaan cadar bagi mahasiswa STAIN Majene. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Azhari yang telah bergabung dan telah menghargai undangan dari kami. Terima kasih sebanyak-banyaknya, Kak. Kak Azhari masih bergabung? Siap. Bergabung. Di ruang Zoom kita. Kabar hari ini, Kak? Ya, alhamdulillah baiklah. Walaupun saya juga capek, saya juga dari luar, tapi untuk menghargai apa yang dilakukan oleh teman-teman, saya tetap mengusahakan. Betul. Apalagi walaupun saya berada di kampus sebelah ini. Posisi Kak di kampus mana? Di kampus tetangga. Oh, kampus tetangga. Mungkin bisa diaktifkan kameranya, Kak, karena banyak ini ukti-ukti yang bisa, yang penasaran dengan wajah tak yang pulang dari. Ya. Oke lah. Ya, Tabe Kak Azhari. Oke. Tadi kesalahan karena ada. Oke, lanjut saja. Bisa dilanjut tadi? Bisa lanjut. Karena ini bincang-bincang santai, Kak. Saya ingin bertanya sedikit, nggak apa-apa, Kak?
Oke, bisa Ji, tapi ini saya hanya menjawab sesuai dengan kapasitas saya toh Iya, siap, sebagai iya. Ya, pertanyaan pertama Kak, bagaimana dalam waktu sepekan ini kan banyak kita amati keriuhan mahasiswa, terutama itu di jagat maya. Nah, dalam sudut pandang Kak Zahari itu apa sebenarnya yang ingin diekspresikan ini mahasiswa? Pandangan tak terhadap ini Kak? Ya oke. Pertama, apa ya? Kita bersyukur ya kepada Allah karena masih bisa membersamai teman-teman dalam kegiatan bincang santai ini walaupun dalam kondisi online. Saya pikir kemarin kita jadi offline itu lebih seru, tapi di online kan ya apa ya, chemistry-nya walaupun nggak terlalu dapat, tapi kita apa ya, mencoba meramu semua ini supaya apa ya, persepsi yang kita dapatkan terkait persoalan ataupun isu yang lagi hangat diperbincangkan di kampus kita saat ini ya itu kita dapat lah. Dan salawat tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga salat yang kita kirimkan bernilai bagi kalian. Teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, terkhusus kepada Lima Sidik yang telah menyelenggarakan forum seperti ini, luar biasa, perlu kita apresiasi. Karena beberapa hari ini kita melihat apa ya, saling sikut di media sosial itu tidak ada gunanya juga. Bahkan saya melihat itu bukan hanya dari pihak internal kita di STAN sendiri, namun isu ini beredar sampai ke kampus-kampus tetangga, sehingga apa ya, tidak elok lah kita melihat dalam media sosial itu saling sikut, saling menjatuhkan, bahkan saling mengolok-olok. Tidak ada juga keputusan, tidak ada juga persepsi yang kita dapatkan kalau kita tidak buat dialog seperti ini, supaya akar permasalahan dari kasus yang lagi hangat saat ini itu kita bisa tahu bagaimana sih sebenarnya, apa sih sebenarnya yang terjadi, bukan hanya omong kosong yang tidak tahu sumber, tidak tahu dasar, sehingga kita komen semena-menanya. Tidak bisa seperti itu. Nah, itu yang pertama. Nah, mungkin saya langsung masuk terhadap poin daripada pertanyaan yang disampaikan oleh moderator yang luar biasa pada siang hari ini. Tapi perlu juga pengantar sedikit bahwa seharusnya apa ya, pimpinan menyempatkan dirinya lah untuk hadir pada kegiatan ini karena mereka kan sudah dikonfirmasi. Saya pikir kegiatan ini akan dilaksanakan hari Senin kemarin, tapi banyak para pimpinan yang tidak bisa hadir sehingga kita undur, dan saya pikir mereka sudah bisa hadir. Tapi sayang, seribu sayang, yang kita harapkan bersama itu mereka tidak ada, ya apa boleh buat lah. Harusnya kita lebih mampu untuk menempati komitmen kita, karena saya pikir teman-teman atau kawan-kawan dari Lima Sidik tidak melaksanakan kegiatan ini juga, tidak mempatenkan harinya kalau misalkan para pimpinan tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu. Itu yang kita sayangkan. Walaupun saya hanya sebatas mewakili dari kawan-kawan mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa, tidak masalah lah. Oke. Terkait poin pertanyaannya, perlu saya sampaikan bahwa aturan yang dikeluarkan oleh kampus kita ini, saya sebagai representasi dari pimpinan dan juga representasi dari kawan-kawan mahasiswa. Jadi posisinya kami di sini sebagai Dewan Eksekutif Mahasiswa tidak semerta-merta melarang ataupun setuju dengan apa yang dikeluarkan aturan dari kampus, dan juga tidak semerta-merta menolak. Nah, alasannya kemudian kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh kampus ini, apa yang disampaikan oleh pimpinan, terkhusus yang lagi viral di pengumuman staf jurusan UAD itu, saya pikir mereka juga punya alasan tersendiri.
mereka juga punya alasan tersendiri sehingga mereka mengeluarkan statement seperti itu ataupun pengumuman seperti itu. Nah, begitupun misalkan dari kawan-kawan yang dari mahasiswa yang notabene menggunakan cadar. Nah, seharusnya pihak kampus itu tadi yang pertama, mereka pasti punya alasan, saya yakin itu. Dan yang punya kapasitas untuk menjawab itu ya harusnya para pimpinan yang telah mengeluarkan pendapat seperti itu ataupun aturan seperti itu. Dan perlu saya sampaikan di forum ini bahwa aturan dari buku itu kan ya mereka berpedoman ya, tapi saya hanya mendengar juga berpedoman pada SK Dirjen katanya. Dan yang menjadi ketua penggagas dari aturan buku saku itu, karena buku saku yang saya lihat itu pada aturan itu masih berpedoman pada SK yang di ketua pertama menjadi ketua penggagas pada saat Ya, tapi Kak Zahari. Kak Zahari. Ya, tapi Kak, Oke, jaringan. Sempat keluar karena 40 menit. Oke, saya lanjut ya terkait pertanyaan yang pertama ini. Jadi tentu teman-teman tidak semerta-merta untuk menerima itu. Apa ya, alasan teman-teman mungkin ya mereka menuntut haknya. Nah, dan seharusnya kita punya pihak kampus ini sebelum mengeluarkan aturan seperti itu, harusnya terlebih dahulu mereka menjelaskan kepada seluruh mahasiswa yang ingin kuliah di STM Majene, yang mereka menjelaskan apa yang tertuang dalam buku saku itu. Ini kan kampus kita kan sudah berdiri sejak 2016 kalau tidak salah, dan baru kali ini marak diperbincangkan isu seperti itu. Jadi seharusnya pihak kampus ini mengeluarkan aturan, menjelaskan aturan apa yang ada di buku saku sebelum mahasiswa yang bercadar ini masuk. Jadi soal mereka mau menerima atau tidak terserah mereka. Tapi harus ada pembinaan terlebih dahulu, ada pemberitahuan terlebih dahulu. Karena saya juga dapat info bahwa nanti pada saat ujian mereka dikeluarkan. Dan ada juga mereka nanti pada saat perkuliahan mereka disuruh buka cadar. Nah, tidak masalah sebenarnya karena itu mungkin aturan dari dosen masing-masing. Tetapi kan harusnya dari awal, apakah misalkan kontrak perkuliahan diberikan penjelasan ini bagi-bagi mahasiswa yang sudah semester 3 ataupun semester 5 ke atas. Karena nah itu aturan dari mungkin ya dosen yang bersangkutan lah yang buat aturan mengenai persoalan buka penutup wajah itu. Kalaupun misalkan mahasiswanya tidak mau menerima ya terserah person masing-masing lah. Bagaimana mereka berurusan ataupun menanggapi aturan yang dibuat oleh dosen tersebut. Mungkin seperti itu dulu. Kita sebentar akan berkembang ya. Nah, menurut Kak, idealnya penerapan aturan ini pendekatan yang bagaimana ini Kak? Yang idealnya, apakah menggunakan pendekatan persib, misalnya bila tidak buka penutup wajah kayak cadar ini Kak, maka tidak dilayani secara akademik, atau apakah pendekatan itu sudah tepat
menurut Kak Azhari? Atau ada alternatif lain, Kak, dengan pendekatan penggunaan cadar ini? Nah, oke. Itu yang tadi saya sampaikan. Sebelum pihak kampus mengeluarkan aturan seperti itu, terlebih dahulu mereka seharusnya memberikan pembimbingan. Kak Azhari? Ya, mungkin jaringan dari Ketua Dema bermasalah. Kita tunggu sebentar untuk belajar kembali. Ya, mohon maaf kepada saudara aktivitas dakwah ini nama Zoom-nya. Aktivis dakwah. Keluar masuk ini. Iya, Kak. Saya jelaskan sedikit dulu, Kak, karena ada yang ingin bertanya mungkin, Kak. Tapi sesuai dengan kesepakatan kita di awal bahwa Iya. Oke. Ya, bincang-bincang ini memang antara narasumber dan moderator yang bisa berbicara di sini. Adapun misalkan ada yang ingin bertanya ataupun segalanya, mungkin nanti kita akan buka ruang. Caranya nanti mungkin bisa diinput di room chat teman-teman yang ingin bertanya maupun memberikan saran seperti itu. Ya, Kak Azhari bisa dilanjutkan? Ya, bagaimana Kak? Bisa dilanjut? Jadi sekali lagi saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya teman-teman, karena diskusi kita pada hari ini bersifat monolog, hanya bersifat satu arah. Kami tidak memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Silakan teman-teman kirim di room chat. Bagaimana Kak Azhari? Aman? Oke, mantap nih. Unik ya. Bisa dilanjut Kak? Terkait Bisa. Lanjut. Ya, terkait tadi pendekatan Tidak kedengaran nih. bisa dilanjut Kak? Tadi terkait penerapan aturan. Aturan Kak tadi. Mungkin bisa dilanjutkan terkait itu. Yang mana itu? Oh iya, yang pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan kedua.
Itu pertanyaan kedua. Ya oke, lanjut pertanyaan kedua tadi, karena saya kira ada yang mau bertanya, ya mohon maaf lagi karena ini persoalan jaringan ya. Ini tidak efektif memang kalau misalkan kita adakan jam seperti ini online, pasti ada terganggu. Yang pertanyaan kedua tadi, gini, sebelum kampus mengeluarkan aturan seperti itu, harusnya sebelum kampus mengeluarkan tindakan preventif ataupun pencegahan, seharusnya mereka terlebih dahulu melakukan pemberitahuan, perluasan terhadap aturan itu, supaya seluruh mahasiswa yang lebih khusus yang pakai cadar ini, yang menggunakan cadar, mereka semua mengetahui bahwa kita punya aturan di kampus seperti ini, supaya mereka tidak terkejut. Kalau misalkan kampus langsung mengeluarkan statement aturan seperti itu, kasihan teman-teman yang pakai cadar. Dan harusnya memang dinas kalau misalnya sudah melakukan pemberitahuan, menurut saya ya tidak serta-merta juga misalkan kita tolaklah di kampus kita, karena menurut saya tidak bisa dipungkiri bahwa persoalan cadar ini bukan hanya persoalan ideologi, tetapi lebih ada juga yang punya masalah dengan person lah, pribadi masing-masing. Dan tidak salah juga, ini saya mengambil juga dari kampus, tidak salah juga mereka misalkan mengeluarkan pendapat seperti itu, karena bisa jadi mereka juga punya alasan. Karena yang sering kita lihat selama ini bahwa, walaupun saya tidak melihat secara umum tentang cadarnya ini, terkadang memang bahwa orang-orang yang menggunakan cadar ini terindikasi kepada paham-paham yang radikalisme. Tapi ini walaupun tidak semua. Jadi idealnya memang seperti itu. Menurut saya idealnya memang seperti itu. Kampus harus punya tindakan pemberitahuan dan ada pembimbingan kepada mahasiswa. Tetapi persoalan alasannya itu saya tidak tahu, saya tidak bisa menjawab. Itu ya person masing-masing dosen lah, mungkin seperti itu menurut saya. Alasan dilarangnya ini. Oke, kembali ke moderator. Oke, alasan itu mungkin yang menjadi pertanyaan besar tadi terkait isu ini, Kak. Iya. Kira-kira Kak, ditahu alasan penerbitan aturan itu sebenarnya bagaimana, Kak? Oh enggak, saya enggak ingin menjawab persoalan itu, karena yang lebih berhak menjawab yang punya kapasitas ya pimpinan lah. Jadi ini jangan sampai ya. Alasan dibuatnya aturan ini itu yang sebenarnya harus digali kita bersama-sama sebenarnya, Kak Di. Mungkin bukan hanya pers nanti yang ketika ada selanjutnya, tapi kita bisa bekerja sama untuk menggali hal ini. Iya, insya Allah bisa. Kalau kami di Dewan Eksekutif Mahasiswa itu tadi yang saya sampaikan, kami punya wewenang mengawal kebijakan dari pimpinan. Kalau misalkan menurut kami itu bagus ya kita kawal, kita sampaikan ke mahasiswa. Tapi kalau misalkan itu tidak sesuai, ya kita suarakan juga apa yang suara dari kawan-kawan mahasiswa yang lebih umum, kita suarakan, kita sampaikan ke pimpinan seperti itu. Terkait dengan isu ini, Kak, kita pasti berada di dua pemikiran, dua pemahaman, yakni radikal dan liberal.
Nah, jika radikal diidentikan dengan cadar, Kak, sebaliknya liberal itu diibaratkan atau diidentikan dengan yang terbuka. Nyatanya di lingkungan kita Steinmajene ini memang semuanya berhijab, Kak. Semuanya pakai jilbab. Tapi bila kita cermati lebih dalam, berjilbab tapi bisa dikatakan tidak syar'i. Tidak syar'i dalam artian di sini itu berjilbab tapi berpakaian ketat. Berjilbab tapi dia masih menggunakan sesuatu yang belum tertutup begitu, Kak. Menyikapi hal ini, Kak, kira-kira cara berpakaian yang seperti ini, sikap terhadap hal-hal yang seperti ini, Kak, bagaimana? Kalau saya ini betul-betul penganut paham moderasi. Dalam artian ya, mungkin saya akan kembali kepada apa ya, secara umum tentang batasan dari aurat itu. Tuh saya pribadi mungkin ya, apa ya, sesuai dengan ini apa yang disampaikan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah juga, bahwa ya itu aurat itu ya wajah dan batas aurat itu wanita itu ya wajah dan telapak tangan saja. Tapi persoalan furu'iyahnya, persoalan fikihnya, saya tidak ingin ke dalam ranah situ, karena lagi-lagi kita punya penafsiran masing-masing. Tergantung mana yang ingin kita ikuti. Nah, Imam Malik mengatakan bahwa bercadar itu makruh. Tapi Imam Syafi'i ya mewajibkan. Karena alasan bahwa ya pokoknya semua perempuan ini ya aurat lah. Nah, makruhnya Imam Malik juga dikatakan bahwa apa ya, kalau misalkan perempuan ini yang penting mereka berhias ataupun menutup aurat sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturan, tidak menimbulkan syahwat kepada laki-laki. Kalau misalkan mereka berhijab menutup tetapi kalau-nya itu terlihat, itu juga kan menimbulkan syahwat. Juga kan menimbulkan syahwat. Dan itu yang menjadi persoalan kenapa menutup aurat itu ya harus ada batasan-batasannya. Ya kita harus kita harus patuhi itu. Makanya saya juga menyoroti kepada pimpinan bahkan dosen-dosen yang berpakaian terkhusus kepada perempuan tidak mencontohkan yang seharusnya kepada mahasiswa. Karena ada beberapa yang kita lihat seperti itu. Sampai lebih contohkan yang lebih baik, berikan teladan ke mahasiswa, mereka yang tidak mencontohkan yang baik. Itu saya tidak ingin terlalu dalam terhadap persoalan fikihnya, tapi saya membahas fikihnya karena ada yang lebih kompeten diskusi kita. Hanya sampai di situ. Kembalikan kepada Berat. Ya, bagaimana selanjutnya langkah konkret Dewan Eksekutif Mahasiswa ini sebagai respon terhadap polemik ini, Kak? Saya ulang kembali, Kak. Bagaimana langkah konkret Dewan Eksekutif Mahasiswa sebagai respon terhadap polemik ini, Kak? Tidak kedengaran. Bisa mungkin diulang. Saya ulang kembali. Bagaimana langkah konkret Dewan Eksekutif Mahasiswa sebagai respon atas polemik ini, Kak? Moderator bisa mungkin diulang? Iya. Ya, baik. Terdengar, Kak? Ya itu tadi. Saya ulang kembali. Kami Dewan Eksekutif Mahasiswa itu ini sekarang saya ibaratkan kami berada di tengah-tengah lagi.
ada kebijakan dari pimpinan, kami kawal kebijakan itu. Kalau misalkan kebijakan itu cocok, menurut kami cocok, pas untuk kami laksanakan, kita patuhi, ya kita bantulah pimpinan untuk menyampaikan itu. Tapi kalau ada juga suara dari kawan-kawan mahasiswa, suara itu menuntut, suara untuk ingin kita suarakan kepada pimpinan, kita bantu juga. Seperti itu. Terkait persoalan cadar ini, kalau ada kawan-kawan yang misalkan tidak setuju, lebih khusus yang pakai cadar, notabene pakai cadar, ada masalah, ada hal yang ingin disampaikan kepada pimpinan, silakan hubungi kami. Kami akan bantu fasilitasi bertemu kepada pimpinan untuk meminta penjelasan apa yang teman-teman, terutama kepada kawan-kawan yang notabene bercadar ini, kita sampaikan kepada pimpinan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Mungkin seperti itu. Ya, Kak, apakah selama ini kita tidak perhatikan bahwa ada mahasiswa yang tiba-tiba disuruh buka cadar? Saya tidak sampai di situ, saya tidak update persoalan itu. Update tadi? Iya, karena saya juga langsung lihat pengumuman itu ya dari medsos. Artinya iya. Kepada Dema untuk akan menegakkan aturan ini, langsung saya begitu tadi? Iya, maksudnya kita fasilitasi lah untuk berdialog. Nah kan Kak, ini kita dari pers ini sudah berusaha untuk adakan dialog Kak, tapi ya kita lihat sendiri hasilnya seperti ini. Nah kira-kira langkah ke depannya dialog seperti apa sih yang harus kita lakukan ini Kak untuk menyelesaikan isu ini Kak? Untuk menyelesaikan polemik ini, langkah ke depan dilakukan Kak? Ya, tergantung dari kawan-kawan yang notabene pakai cadar. Kalau misalkan mereka mau berdialog, ya kita sampaikan sama-sama, kita fasilitasi. Tapi sampai sekarang belum ada kawan-kawan yang menghubungi kami. Seperti itu. Kita tunggulah bagaimana teman-teman, apa yang ingin disampaikan. Ya, kita panggil, kita berusaha untuk menyampaikan ke pimpinan bagaimana baiknya apa yang ingin disampaikan oleh kawan-kawan mahasiswa. Seperti itu, terutama yang pakai cadar seperti itu. Berarti ini bersifat pasif ya? Dulu baru melapor ke pimpinan. Tidak dengar. Diulang. Artinya di sini Dewan Eksekutif Mahasiswa bersifat pasif, Kak. Tapi ada coba diperjelas. Tidak kedengar. Kak. Berarti bisa saya simpulkan bahwa Dewan Eksekutif Mahasiswa ini bersifat pasif, tapi orang melapor baru kita bicarakan dengan pimpinan. Nah, sementara di lapangan ini Kak sudah ricuh. Kalau tidak ada yang melapor, kita tidak bertindak. Ya, janganlah semua menyimpulkan lah. Karena makanya tadi saya sampaikan bahwa dosen-dosen punya pasti ataupun pimpinan yang mengeluarkan statement itu pasti mereka juga punya alasan. Dan sampai sekarang saya tidak terlalu update terkait persoalan apa yang telah dialami kawan-kawan yang pakai cadar ini. Itu belum ada yang melapor Kak. Saya hanya melihat dia tindakan belum.
Belum ada sama sekali yang melakukan terkait Tidak ada. demo, Kak? Belum. Kalau misalkan kawan-kawan merasa terdiskriminasi ataupun ada yang ingin disuarakan, ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin diinginkan, ya silakanlah hubungi kami juga supaya kami tahu juga apa sih sebenarnya persoalannya. Kita berusaha sama-sama komunikasi dengan pimpinan seperti itu supaya kita juga tahu apa alasan mereka. Ya Kak, seandainya bincang-bincang Seperti ini, itu. ya Kak, bisa saya lanjut? Seandainya Kak bincang-bincang ini Bisa. pengambil kebijakan, apa yang akan Kak Azhari sampaikan? Mewakili Ya, itu saja tadi seperti yang saya sampaikan, apa yang menjadi pertanyaan dari moderator itu yang akan saya jawab, itu yang akan saya sampaikan. Apa ya, sekira ada perkembangan pendiskusian kalau misalkan mereka juga hadir supaya kita tahu juga apa sih sebenarnya yang menjadi alasannya seperti itu. Nah, misalkan sekarang pimpinan panggil untuk sebenarnya apa sih yang maunya mahasiswa ini? Mahasiswa yang bercadar ini apa sih yang mereka mau? Kira-kira kalau ada pertanyaan seperti itu, Kak, jawaban Kakak gimana? Tidak kedengaran. Kira-kira Kak, terdengar Kak? Ya. Kira-kira misal sekarang pimpinan panggil Ki ke kampus, lantas apa sih yang sebenarnya pertanyaannya itu ditujukan kepada Kak Azhari. Kira-kira jawaban Kak? Bagaimana bisa diperjelas karena tidak kedengaran betul, putus-putus. Jangan sampai saya menjawab baru tidak sesuai. Ya. Misalkan Kak, ada pimpinan panggil Ki ke kampus bertanya. Iya. Mengatakan sebenarnya yang diinginkan sama mahasiswa ini mau sama teman-teman saya yang bercadar ini. Jawaban ya, makanya kita tanya dulu kawan-kawan yang notabene menggunakan cadar ini supaya kita tahu juga apa yang mereka inginkan. Kan ini kan bukan keinginan saya. Jadi kita harus tahu apa yang mereka inginkan, baru kita sampaikan juga ke pimpinan. Seperti itu. Bisa didengar? Iya, oke. Jadi di antara alasan dari mereka yang bercadar ini, Kak, mereka ini ingin penjelasan apa alasan penutup. Ini kan yang menjadi dari sebagian mereka yang bercadar. Bagaimana? Coba Nggak kedengaran, putus-putus. Jadi di antara keinginan mereka ini, Kak, mereka ingin kejelasan alasan kenapa sebenarnya penutup dilarang di kampus. Seperti itu, Kak. Ya itu harus kita tanyakan sama mereka. Ya, dan itu jawabannya tidak bisa, saya tidak bisa menjawab karena mengeluarkan aturannya pimpinan. Tapi kita akan sampaikan itu. Teman-teman mau kejelasan apa alasan mereka, yaitu kita yang berhak menjawab itu, yang mengeluarkan kebijakan. Tua ketiga dengan lebih tepatnya sih sebenarnya staf ataupun dari pihak jurusan UAT itu. Misalkan sekarang saat ini juga ada yang melapor ke Kak Azhari menginginkan yang seperti itu. Tindakan Kak Azhari ke depannya seperti apa, Kak? Ya kita sampaikan ke pimpinan. Nanti mereka yang menjawab seperti itu. Nah, sudah masuk waktu asar, Kak. Kira-kira apa statement yang bisa Kakak sampaikan kepada kami nih para mahasiswa dan teman-teman yang bercadar ini, Kak? Ya oke, sebagai closing statement seperti ini. Apa ya? Bagaimana ya mengambil kesimpulan dari perbincangan hari ini?
Ya, baiknya sih memang kita harus buat dialog, buat forum, dan undang seluruh teman-teman yang pakai cadar. Kita buat dialog dengan pimpinan, kawan-kawan yang notabene pakai cadar ini harus menyampaikan aspirasinya, apa sih sebenarnya yang mereka inginkan, seperti itu. Nanti pihak pimpinan yang menjawab bagaimana, apa juga alasan pimpinan yang sehingga mengeluarkan statement ataupun aturan yang ada di lebih khusus di staf jurusan UAT itu, supaya ada titik temu. Kalau seperti ini ya saya hanya bisa menilai dari sudut pandang saya. Ya, Berarti mungkin seperti itu supaya ada kejelasan lah. berarti polemik ini akan terus dilanjutkan ke depannya tadi, artinya dialog ini tidak berhenti sampai di sini, Kak. Kita akan terus usut sampai tuntas, Kak. Ya, bisa dibantu oleh kawan-kawan 5 sidik ini. Ya, Kak, karena sudah masuk waktu asar, Kak, terima kasih banyak atas waktunya, Kak, yang sempat meluangkan walaupun tidak di rumah ini, Kak, di kampus sebelah katanya tadi, tapi beliau masih menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung bersama kami. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang sempat bergabung di Zoom meeting kita pada siang hari ini. Karena keterbatasan waktu, kita cukupkan sampai di sini, dan kami sudah berusaha sebenarnya untuk adakan ini secara offline, begitu, Kak. Cuman ya, ini di luar dari kendali kami, makanya kami adakan secara dalam jaringan ini, Kak, supaya pimpinan-pimpinan ini bisa hadir, tapi nyatanya, Kak, seperti ini. Sekali lagi terima kasih, Kak Azhari. Sip. Pada seluruh partisipan juga terima kasih banyak saya ucapkan. Dan mohon maaf atas segala keterbatasan pada acara siang hari ini. Ya, kepada teman-teman yang bergabung, silahkan menginput komentar, saran, dan kritikannya terhadap persoalan atau isu ini. Insya Allah nanti kita akan sampaikan kepada pimpinan, Kak Azhari, Dek. Ya, silakan kawan-kawan 5 sidik, rilislah poin-poin yang bisa kita dapatkan hari ini. Siap, Kak, siap. Ya, teman-teman yang bergabung silakan mengirimkan komentar dan tanggapan serta pandangan teman-teman. Nanti jadi teman-teman kita akan tunggu komentar dan pertanyaan teman-teman sampai pukul 15:15 untuk mengumpulkan respon teman-teman terhadap polemik ini. Dan insya Allah nanti kita akan sama-sama sampaikan aspirasi teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman dan Kak Azhari. Saya atas nama baik Sukma Widiawati mewakili 5 sidik mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih sekali lagi terima kasih kepada Kak Azhari dan teman-teman yang setelah bergabung. Saya harap teman-teman bisa mengirimkan pertanyaan dan tanggapan teman-teman di link di kolom chat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.